Malam, Pak. Kabar semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, sebentar ya. Saya buka dulu PowerPoint. Tapi sebelum saya men-share screen, gitu ya. Eh, Sebelumnya minggu lalu itu kalau tidak salah saya nggak masuk ya. Apa Benar, betul? Pak. Ya betul ya. Jadi kalau nggak salah minggu lalu tuh saya baru nyampe gitu ya di Pekanbaru. Nah, apa eh minggu lalunya lagi, 2 minggu yang lalu maksudnya, itu saya masuk juga nggak ya? Lupa. Nggak masuk juga, Pak. Oh, nggak masuk juga ya? Waduh, berarti sudah 2 pertemuan nggak masuk ya? Nah, berarti mungkin hari ini materi yang seharusnya disampaikan di 2 minggu lalu, saya harus sampaikan di sini ya. Nah, jadi di pertemuan hari ini mungkin kita akan membahas lebih ke kristal ya, solid state chemistry-nya gitu ya. Oke. Nah, sebentar, share screen-nya mana ya? Oke. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah. Oke ya. Hmm, Oke. Oke ya, jadi kita recall kembali ya yang sebelum-sebelumnya gitu kan tentang kimia material ya atau pengantar kimia material. Nah, biru aja deh ya. Jadi kan sebetulnya kalau kita lihat materi ya berdasarkan wujudnya itu ada 3 jenis kan ya. Ada yang padat gitu kan ya berdasarkan wujud itu. Ada yang cair dan ada yang gas gitu ya. Ada wujud yang keempat plasma tapi nggak kita bahas ya. Nah untuk yang wujud padat sendiri ya itu kan sebetulnya jarak antar partikel. Partikel itu adalah bagian terkecil dari materi gitu ya. Jaraknya sangat berdempetan gitu ya. Nah, berdempetannya itu akan menghasilkan 2 kemungkinan gitu ya. Ada yang susunannya teratur, yang kemudian kita kenal sebagai padatan kristal, dan ada yang susunannya tidak teratur, yang kita kenal dengan padatan amorf gitu ya. Jadi baik kristal maupun amorf ini dua-duanya padatan gitu ya. Nah, cuman yang satu ini teratur dan berpola, gitu kan ya. Kalau yang ini tidak teratur, gitu ya, gitu. Ya, susunannya ya, susunan partikel di dalam padatannya untuk yang kristal teratur dan ada polanya, gitu ya. Sedangkan yang amorf itu tidak teratur. Ya, kalau udah tidak teratur pasti nggak ada pola ya. Nah, kemudian yang akan kita bahas sekarang tentunya adalah yang teratur ya. Karena mempelajari sesuatu yang yang teratur dan ada polanya itu akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan yang amorf. Begitu ya. Nah, balik lagi ke sini. Jadi kristal itu tadi ini tersusun dari partikel-partikel yang gitu ya menempati posisi-posisi tertentu gitu kan ya. Nah, posisi-posisi tertentu kemudian kita sebut sebagai ini nih, posisi-posisi
tertentu gitu kan ya, yang nantinya akan ditempati gitu kan ya, ditempati partikel ya, baik itu atom ataupun ion ataupun molekul gitu kan ya, itu kita sebut sebagai kisi kristal. Jadi kisi kristal itu biasanya kumpulan titik-titik ya, di mana nanti titik-titik tersebut tuh itu adalah koordinat di mana partikel akan menempati posisi itu gitu ya. Jadi biasanya kalau kisi-kisi itu kayak gini ya, isi kristal itu kayak gini. Nah, jadi kalau ada susunan kayak gini, artinya titik-titik ini tuh nantinya akan ditempati oleh yang namanya partikel kayak gitu ya. Nah, balik lagi tadi ya, yang namanya kristal posisinya teratur ya dan berpola ya. Kalau berpola artinya apa? Ada satu unit terkecil gitu ya, yang kemudian dia nanti akan diduplikasi gitu ya di dalam kristal itu ya. Nah, bagian terkecil ya yang kemudian nanti akan diduplikasi kita sebut sebagai sel satuan ya. Sel satuan ini adalah bagian apa ya? Bagian terkecil gitu kan ya, yang kemudian diulang gitu kan ya. Nah, jadi bagian terkecil yang kemudian diulang ya dalam kristal gitu ya. Ini sel satuan kayak gitu ya. Ini isi kristal, ini ada sel satuan ya. Nah, kristal berdasarkan sel satuannya gitu ya. Sel satuannya itu dibagi ke dalam 7 ya, sistem kristal gitu. Apa aja? Macam-macam. Ada yang pertama ada kubus, mungkin yang paling gampang ya. Yang kedua ada balok ya, balok tapi alasnya persegi, namanya tetragonal. Kemudian ada balok itu sendiri, nama kerennya ortorombik. Kemudian ada apa lagi ya? Ada 5, 6, 7 ya. Saya lu. Ini susunannya biar enak ya ngapalinnya, karena yang membedakan antara kubus, tetragonal, ortorombik dan seterusnya itu adalah panjang rusuk ya dan juga sudut antar rusuk gitu kan ya. Jadi dilihat dari panjangnya dan juga dilihat dari sudutnya. Panjangnya itu ada 3 ya. Jadi kalau kita ibaratkan bentuknya kayak gini gitu ya, anggaplah kubus gitu kan, kayak gitu ya. Di sini ada rusuk, anggaplah ini A gitu kan ya, rusuk A. Ini yang lebarnya B dan tingginya adalah C gitu misalkan ya. Nah, kemudian sudut yang dibentuk itu juga ada 3 ya. Sudut yang dibentuk antara rusuk A sama rusuk C ya, atau sisi A dan sisi C, ini disebut sudutnya adalah beta. Jadi melengkapi aja. A, C yang nggak ada B kan. Berarti sudutnya beta. Kemudian sudut yang dibentuk antara B dan C ini adalah yang misnya A kan. Maka sudutnya alfa. Gitu. Sedangkan sudut yang dibentuk antara A sama B itu yang mis adalah C-nya.
sudutnya kita sebut sebagai gamma gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini untuk kubus itu pasti panjang A sama dengan panjang B sama dengan panjang C. Karena yang kita tahu kubus sisinya semua sama gitu ya. Sedangkan sudutnya kalau kubus itu sudah pasti sama juga alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat gitu ya. Kalau tetragonal itu adalah kubus dengan alas persegi. Artinya A sama dengan B-nya sama, tetapi C-nya tingginya beda sendiri. Sedangkan alfa sama beta sama gamanya sama kalau balok 90 derajat. Saling tegak lurus semua rusuknya. Ortorombik ini ketiga sisinya itu beda panjang. A-nya beda sama B, B-nya juga beda sama C, begitupun A sama C-nya beda. Sedangkan alfa beta gamanya sama 90 derajat. Nah, yang bagian bawahnya ini saya lupa-lupa ingat ya urutannya gitu ya. Jadi ada yang heksagonal, ada yang triklinik, ada yang monoklinik gitu ya. Sama satunya lagi apa ya? Saya agak lupa ya. Nah, kita coba googling aja ya. Sistem kristal biar ketahuan urutannya gitu ya. Hmm, yang ini kali ya, yang enak, yang simple yang mana nih? Nah, ini ya. Coba kita buka di new tab. Mana? Nah, ini ya. Nah, jadi ada kubus, tetragonal, ya, ortorombik, kemudian ada monoklinik. Nah, kalau monoklinik itu kayak gini ya. Atau yang lebih gampang mana ya? Sebentar. Mungkin lebih enaknya yang ini dulu deh. Ya udah sih monoklinik kayaknya. Monoklinik deh ya. Jadi yang berikutnya adalah monoklinik. Jadi kalau monoklinik ini melanjutkan dari ortorombik ya. Betul ya. Ya, jadi A, B, C-nya tidak sama semua ya. Baik A maupun B maupun C-nya tidak sama. Dan yang 90 hanya alfa dan gamanya saja. Sedangkan betanya tidak gitu ya. Oke ya. Kemudian ada triklinik. Nah, kalau triklinik ini melanjutkan lagi bahwa rusuknya tidak ada yang sama dan sudutnya pun tidak sama ya. Tidak sama dengan 90 derajat ya. Kemudian ada rombohedral atau nama lainnya trigonal ya. Itu nilai A sama B-nya sama tapi C-nya beda. Oke. Kemudian alfa betanya 90, gamanya 120. Sedangkan gamanya sendiri 120 derajat. Dan terakhir ada heksagonal. Ini
sama ya. Water agak aneh nih. Heksagonal sama rombohedral kok sama ya. Nah, ini ada yang salah nih kayaknya. Coba balik lagi ke atas deh. Yang ini deh ya. Coba kita open image in new tab. Oke, heksagonal, iya. Trigonal, oh, trigonal ABC-nya sama semua ya. Kalau trigonal. Dan alfa beta, wih, sangat beda sekali ya. Sebentar. Dari mulai ini dulu deh, kita cross check dulu. Triklinik aman, ini juga aman. Rombohedral. Berarti tinggal ini ya, rombo dan heksagonal ya. Jadi yang rombohedral itu ABC-nya sama semua ya. Yang rombohedral ini ulangi ya. ABC-nya sama semua. Nah, gitu. Dan sudutnya sama semua tapi tidak 90 derajat. Nah, kayaknya di slide yang barusan ke copy paste itu ya. Dengan heksagonal maksudnya. Ya. Ini sudutnya sama semua tapi tidak senilai 90 derajat. Kalau yang ini A sama dengan B, tidak sama dengan C, alfa betanya 90 dan gamanya sendiri adalah 120 derajat. Gitu ya. Nah, ini adalah 7 sistem kristal, gambarnya seperti ini. Ya. Nah, sebetulnya dari 7 sistem kristal, itu kita bisa turunkan lagi menjadi 14 kisi. Ya. Dari sistem itu akan menghasilkan 14 kisi. Nah, kalau mau ngelihat ada di slide yang barusan atau bisa juga dilihat dari ini. Ini ini bisa nggak ya? Eh, nah, yang enak semuanya ada. Nah, ini. Aduh, kecil banget ya. Nah, ini ya. Jadi untuk kubus sendiri ini totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tambah 8, 14 ya. Jadi dari 7 sistem kristal ini kita bisa hasilkan lagi 14 kisi ya. Dari sini ada 14 kisi. Disebutnya kisi Bravais. Nah, kubus sendiri ini punya 3 ya. Ada yang disebut simple cube, ada yang disebut body center cube, ada yang disebut face center cube gitu ya. Tetragonal juga ada 3 ya. Tetragonal ada 2 ya. Tetragonal ada 2. Ada yang simple tetragonal sama yang body center tetragonal ya. Ini nih, body center tetragonal. Kemudian ini adalah heksagonal. Heksagonal cuman ada 1 kisinya ya. Kemudian ortorombik itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini apa sih? Face. Duh, kurang jelas ya. Ntar kita cari yang lebih better ya gambarnya. Yang ada namanya. Berpusat muka, berpusat muka ABC. Oke. Namanya apa ya yang berpusat muka ABC? Ini tuh kayaknya body, ini base, center cube orthorhombic,
Ini face, ya ini face center orthorhombic. Oke, berarti orthorhombic ada 4. Dia ada 4. Ada yang simple orthorhombic, ada yang eh, apa? Body center orthorhombic, ada yang base center orthorhombic, dan ada yang face center orthorhombic. Itu ya. Sedangkan rhombohedral itu ada 1, triklinik juga ada 1, monoklinik ada 2. Ada ini apa? Base ya. Monoklinik ada 2, ada yang simple monoklinik dan ada yang base center monoklinik. Nah, gitu ya. Jadi totalnya kalau dijumlahin 3 tambah 2 6, 6 tambah 3 tambah 2 6. Udah ngantuk ya. 3 tambah 2 5, 5 tambah 4 9, 9 tambah 2 berapa? 11, 11 tambah 3 14. Kisi gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang akan kita bahas, memang sistem kristal itu kan teratur ya. Nah, tapi ujung-ujungnya yang akan dijadikan contoh demo ya dalam pembahasan berikutnya adalah yang paling simpel ya. Di antara semuanya yang paling sederhana adalah kubus gitu ya. Jadi kalau kita ingin mempelajari sesuatu itu dimulai dari hal yang paling sederhana gitu ya. Tadi ada yang teratur sama yang tidak, kita mulai dari yang teratur karena mudah gitu ya. Begitupun setelah kita turunkan ternyata kristal itu terdiri dari ini semua, kita pelajarinya dari yang paling simpel yaitu kubus. Kenapa? Karena parameter kristalnya ini bisa dibilang tidak terlalu banyak ya. Ini cukup A aja panjangnya, sudutnya nggak usah kita pikirkan gitu ya, karena sudah pasti 90 derajat gitu ya. Nah, kubus tadi kalau kita lihat, kubus itu ada 3 ya. Ada 3. Ada yang disebut kubus sederhana atau simple cube gitu kan ya. Ada yang kalau satu-satu aja ya. Untuk yang kubus sederhana berarti penampakannya seperti ini. Jadi atom-atomnya itu berada di sudut-sudut kubus. Jadi kalau saya gambarin atom, nah di sini tuh ada atomnya gitu kan ya. Jadi di setiap sudutnya itu diisi oleh atom-atom kayak gitu ya. Atau ini kisi-kisinya lah. Karena ini belum saya isi atom gitu ya. Nanti setelah kalau saya isi atom ya, yang namanya atom pasti pada saat menempati ini dia akan terjejal ya. Jadi kalau saya gambar ini atom, jadi dia akan saling bersinggungan gitu ya. Ya kurang bagus lah. Nah kayak gitu ya. Jadi dengan kata lain tadi parameter ini dia punya yang namanya sisi kubus gitu kan ya. Atau parameternya semua sama kan, ini A ya. A semua. Dan atom itu punya jari-jari ya. Dari sini ke sini jari-jari, dari sini ke sini juga jari-jari. Jadi dari sini kita bisa lihat hubungan antara A dengan jari-jari gitu ya. Hubungannya adalah A sama dengan 2 kali jari-jari ya. Dimana A-nya itu tadi ya keterangan A-nya ini adalah
apa namanya tadi, eh, tetapan kisi biasa kita sebutnya ya, tetapan kisi gitu ya. Sedangkan R-nya adalah jari-jari atom. Ya atom atau ion lah gitu ya. Tergantung ini yang mengisinya apa. Tapi kalau kita kan sekarang lagi ngebahas yang partikelnya sama semua ya. Berarti anggap aja atom ya. Jari-jari atom. Kayak gitu. Nah, biasanya dari kubus sederhana ini kita bisa menghitung yang namanya faktor pengemasan ya. Atau disebutnya atomic packing factor ya dalam bahasa Inggris. Faktor pengemasan atom ya, atau dalam bahasa Inggrisnya atomic packing factor kayak gitu ya, APF gitu ya. Nah, untuk menghitung APF ini atau atomic packing factor ini kita harus melihat ya, dari kubus ini yang terisi oleh bola berapa persen gitu ya. Jadi kita ingin menghitung berapa persen sih dari kubus ini yang terisi oleh bola. Nah, bola itu atom maksudnya ya. Nah, jadi untuk menghitung APF ini satuannya persen, gitu kan ya? Itu adalah menghitung eh, volume bola, gitu kan ya? Tergantung ya, bolanya ada berapa, gitu kan ya? Dikali atau gini, Z, kan ya? Z dikali volume bola dibagi dengan volume kubus. Nah, kayak gitu ya. Apa itu Z ya? Keterangan lagi di sini, Z itu adalah banyaknya atom dalam kubus gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, kan ini s- atom yang ada di sudut ini ya, sebetulnya yang masuk. Jadi kalau kita lihat yang masuk ke dalam kubus ini berapa bagiannya? Yang masuk ke dalam kubus berapa bagiannya? Perempat, Pak. Seperempat kalau kita melihatnya lingkaran ya. Tapi kalau kita lihatnya bola, yang masuknya seperberapanya? Kan ini bola bentuknya bukan lingkaran ya. Jadi kalau bola yang masuknya itu adalah 1/8 bagiannya ya. 1/8 bagian atom yang masuk di posisi sini ya. Kalau misalkan pengen lihat gambar yang lebih 3D gitu ya. Simple. Mana gambarnya ya? Nah, ini ya. Nah, jadi yang masuk ke dalamnya, kalau kita lihat, ini yang masuk ke dalam di setiap sudutnya, itu hanya 1/8 bagian. Kalau mau dilihat dari sini juga boleh yang lebih jelas ya. Jadi hanya 1/8 dari bola gitu di setiap sudutnya. Ya, 1/8 atom. Dan jumlah atom yang ada di dalam
ini di dalam apa namanya? Di dalam kubus itu kan menempati setiap sudut. Sudut jumlahnya ada 8. Berarti untuk mengetahui banyaknya atom di dalam kubus itu tinggal 8 sudut gitu ya, dikali 1/8 gitu ya, sama dengan 1 atom. Jadi untuk simple cube, kalau kita kumpulkan piece by piece, gitu kan ya, di setiap sudutnya, itu akan hanya ada 1 atom yang masuk ke dalam kubus, gitu. Sehingga Z-nya 1. Sehingga kalau kita masukkan di sini angka 1, volume bola ada yang tahu rumusnya? 3/4 PR pangkat 3 ya, Pak? 3/4-nya dibalik. 4/3 Pi R pangkat 3 gitu. Volume kubus rumusnya apa? Eh, sisi kali sisi kali sisi, Pak. Ya, karena sisinya adalah A, berarti A pangkat 3 ya. Oke, berarti tinggal dimasukin di sini. Lupa sebentar. Karena ini dinyatakannya dalam persen ya. Karena dinyatakannya dalam persen, maka nanti ini dikali 100%. Ya, ini juga dikali 100%. Berarti ini, karena kita sudah tahu hubungan antara A sama 2R, supaya bisa kita cancel R-nya, kita masukin 4/3 pi R pangkat 3. Kita substitusi A ini dengan 2R. 2R kalau dipangkatin 3 jadi 8 R pangkat 3. Gitu ya. Kita coret R pangkat 3-nya. Kita coret 4 sama 8-nya. Jadinya adalah 1/6 pi kali 100%. Gitu ya. Atau sekitar berapa? Pi itu 3,14. 3,14 kali 100, 314. 314 dibagi 6, sekitaran 52-an persen. Gitu ya. Nah, jadi hanya 52% kubus ini yang terisi oleh atom. Untuk yang simple kubik. Kayak gitu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, itu adalah kubus berpusat badan atau body center cubic gitu ya. Kalau body center cubic berarti ini kubus nah, atom-atomnya akan menempati di sudut udah pasti. Dan satu atom menempati di center ya, di tengah-tengah ya. Tengah-tengah itu ya, ya inilah biar kelihatan gitu ya. Saya kasih ini dulu garis-garis halus gitu ya. Aduh nggak kelihatan ya kalau kuningnya. Ini garis-garis halus nih. Dia memang terletak di center. Nah gitu ya. Terletak di tengah-tengah gitu. Nah jadi kalau kita buat atomnya ya. Nah dengan adanya atom yang ada di tengah sini ya. Nanti pada saat digambar gitu kan ya. Atom yang di sini itu akan bersentuhan dengan di tengah, tapi dia sendiri ini ada gapnya gitu ya. Jadi tidak akan bersentuhan gitu ya. Ini gambarnya kurang bagus ya. Nah kayak gitulah gitu ya. Dan seterusnya gitu ya.
Ini bisa digambar dilengkapi ya, depan, belakang, atas, bawah gitu ya. Nah, dengan kata lain apa? Kita bisa lihat hubungan antara A sama R, ini kan A. Nah, jari-jari yang kita lihat itu adalah jari-jari yang ada di sini. Yang di mana si atom-atomnya itu bersinggungan. Jadi di sini ada jari-jari. Sini ada jari-jari. Sini ada jari-jari. Dan di sini ada jari-jari. Gitu ya. Nah, hubungannya apa? Nah, hubungannya kita bisa lihat dari sini. Kalau ini A, ini juga pasti A kan. Terus ini adalah diagonal bidang ya. Diagonal bidangnya kalau kita pakai triple atau pakai teorema Pitagoras ya, maka ini akan dihasilkan A akar 2 ya. Kemudian ini juga karena A nilainya dan ini juga sama sudutnya 90 derajat, maka panjang diagonal ruang dari ujung sini sampai ujung sini adalah A akar 3. Pakai teorema Pitagoras. Gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapat hubungan bahwa 4 kali jari-jari itu sama dengan A akar 3. Atau dengan kata lain, A-nya adalah 4 R dibagi akar 3. Gitu. Ya, hubungannya. Nah, kembali lagi di sini, kita akan menghitung APC. Ya, kita akan menghitung APC. APF, sorry. Atomic Packing Factor. Ya. Z dikali volume bola dibagi dengan volume kubus. Nah, untuk menentukan Z-nya, di sini Z-nya kita hitung dengan cara tadi. Z-nya ini terdiri dari ada 8 di posisi sudut. Ya, 8 di posisi sudut berarti 8 dikali 1/8 atom. Ditambah ada satu atom yang full di tengah-tengah. Sehingga satu bagian penuh ya. Sehingga di sini tinggal ditambah satu atom. Berarti total Z-nya yang ada di BCC itu adalah 2 atom. Atau bola ya. 2 bola. Gitu. Sehingga nanti pada saat kita masukkan ke dalam rumus, di sini jadi 2 dikali 4/3, balik lagi ke rumus yang tadi, dibagi volume kubusnya adalah A pangkat 3. Saya 100%-nya taruh di belakang ya. Jadinya 8/3 dibagi dengan A-nya adalah ini. Dipangkatin 3. Jadi berapa ya? 64 R pangkat 3 dibagi 3 akar 3. Itu ya. Kalau dipangkatin 3. Nanti R-nya bisa di-cancel kan. Gitu. 6 3-nya juga di-cancel. 8 sama 64-nya juga di-cancel. Jadinya akar 3-nya naik ke atas. Jadinya akar 3/8 Pi kali 100%. Ya. Tinggal dimasukkan saja angkanya. Pi-nya 3,14 dikali 100 jadi 314. 314 dibagi 8 berapa ya? Ada yang bisa bantu? 3925 Pak. Terus 3. Oh, ini totalnya berapa deh? Pakai kalkulator. 67%, Pak. 67%. Benar Pak. Kayak gitu ya. Nah, jadi kalau BCC ini atomic packing factor-nya sedikit lebih tinggi ya daripada siapa tadi? Simple cube gitu ya. 67% ya. Kemudian yang ketiga itu adalah
kubus berpusat muka. Atau face center cubic. Jadi ini kubusnya. Itu ya, kubus. Nah, atom-atomnya akan mengisi di setiap sudut, udah pasti. Dan di setiap mukanya atau di setiap sisinya. Jadi ada sisi yang bawah, ada sisi atas, ada sisi samping kiri, sisi samping kanan, sisi depan. Nah, ini agak susah nih gambarnya. Sisi depan sama sisi belakang. Jadi kalau saya tambahkan garis-garis halus gitu ya. Ini nah, nah begitu ya. Kurang tepat nih titiknya. Saya hapus deh. Nah, titiknya ada di sini. Kemudian ada di sini, ada di atas, ada di bawah, ada di samping kiri, dan ada di belakang. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau kita gambar atomnya dalam bentuk utuh bola gitu ya. Ini ada bola di sini, kemudian nanti di sini ada bola, di sini juga ada bola. Nah, gitu ya. Nah, jadi yang menghubungkan R-nya adalah singgungannya di sini di muka. Ini ada R, ini ada R, ini ada R, dan ini ada R. Gitu ya. Dan kita tahu bahwa sisinya masih sama, A gitu ya. Kemudian ini juga A, dari sini ke sini A gitu ya. Ini siku-siku. Sehingga dari ujung sini sampai ujung sini alias diagonal bidang itu A akar 2 pakai teorema Pitagoras ya. Sehingga kita dapat hubungan dari sini bahwa 4 kali jari-jari itu sama dengan A akar 2 gitu. Sehingga A-nya sama dengan 4 kali jari-jari dibagi akar 2 gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita hitung Z-nya di sini ada 1/8 dikali sorry, ada 8 dikali 1/8 ya. Karena ada 8 atom di posisi sudut. Ditambah, nah, di posisi muka itu atomnya kebagian hanya setengah bagian. Gitu ya. Sehingga di sini karena muka kubus ada 6 dan setiap mukanya hanya kebagian setengah bagian, maka total Z-nya adalah 1 ditambah 3, yaitu 4. Atau bola, gitu ya. Sehingga pada saat kita ingin menghitung atomic packing factor, itu tinggal Z kali volume bola per volume kubus, balik lagi. Z-nya itu 4, volume bolanya 4/3 PR pangkat 3 per volume kubusnya ini dipangkatin 3 ya. Berarti 64 R pangkat 3 per 2 akar 2 gitu ya. Sama dengan ini kali 100%. Cancel R-nya 4 kali 4 16, cancel dengan 4 jadi 4. 4 sama 2-nya cancel jadi 2 gitu ya. Udah ya. Berarti hasilnya adalah akar 2-nya naik ke atas, 3-nya turun ke bawah, pi
kali 100%. Berapa nih? Pakai kalkulator bisa? 74%, Pak. 74%. Nah, ini lebih tinggi lagi ya. FCC nilainya 74%. Nah, aplikasinya apa sih? Nah, aplikasinya kita bisa lihat di sini. Periodic table SC, BCC, FCC. Nah, ini kristal sistem. Open link, open image new tab. Coba. Waduh, kecil banget ya. Coba ada nggak yang lebih gede? Kalau ini coba yang ini ya. Nah, inilah contohnya ya. Jadi ada beberapa logam yang susunan atomnya gitu ya, dia mengikuti BCC, FCC atau HCP. Kalian bisa lihat di sini sebagai contoh ya. Saya ambil di sini ada natrium nih. Natrium dia posisinya body center kubik gitu ya. Body center kubik gitu. Nah, dari sini kita juga bisa memperkirakan kerapatan dari natrium gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kayak gini misalkan kita punya jari-jari apa ya? Sodium radius atom. Nah, misalkan di sini ada informasi jari-jari atom natrium adalah 0,19 misalkan. Ya. Ini kita ambil contoh kasus ada logam natrium misalkan. Biru. Ada logam natrium, informasinya gitu ya, jari-jarinya 0,190 nanometer gitu ya. Kemudian dia BCC gitu ya, body center cube. Nah, kemudian kita tahu juga bahwa AR dari natrium adalah 23 misalkan gitu ya. Atau massa molar ya, massa molar boleh. Saya ambil satuannya massa molar aja lah, gram per mol. Kayak gitu ya. Nah, kemudian ditanya nih, kira-kira berapakah kerapatan atau densitas dari logam natrium secara teori gitu ya. Gitu kan. Nah, caranya adalah ini hampir sama cara menghitungnya dengan packing factor gitu ya. Densitas itu kan rumusnya gini ya. Densitas atau massa jenis itu rumusnya adalah massa dibagi dengan volume gitu ya. Nah, massanya ini tentu saja adalah massa atom. Sedang massa atom dalam kubus ya. Sedangkan ini volume kubus. Nah, kita cek dulu di sini massa atom di dalam kubus itu kan atomnya bisa lebih dari satu.
maka kita munculkan lagi si Z, ya. Z dikali dengan massa atom natrium. Nah, gitu ya. Dibagi dengan A pangkat 3. Kayak gitu, ya. Nah, di sini Z-nya karena dia BCC, ya. Kita tahu kalau dia BCC, maka Z-nya adalah 2, gitu ya. Maka kita masukkan di sini 2 dikali massa atom Na. Nah, massa atom Na adalah 23 gram kalau 1 mol, ya. Tapi kalau cuma satu atom bagaimana? Ya. Untuk mencari massa satu atom, massa atom dari unsur X lah anggap gitu ya. Itu caranya adalah tinggal si AR dari X dibagi dengan bilangan Avogadro gitu ya. Na ini adalah bilangan Avogadro. Avogadro ya. Yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Gitu kan ya. Berarti massa atomnya adalah AR gitu kan ya, dibagi dengan bilangan Avogadro. Per A-nya kita tahu kalau di BCC hubungan A sama R adalah A sama dengan 2R. Ya, berarti di sini 2R pangkat 3. Gitu ya. Tinggal kita masukin di sini 2 dikali AR-nya 23 gram per mol. Gitu ya. Dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Dibagi dengan 8 kali. Nah, ini kan biasanya kalau satuan densitas, ini harus kita ubah dulu ke dalam satuan sentimeter. Gitu. Ada yang tahu dari nanometer ke sentimeter dikali berapa? Kali 10 pangkat min 6, Pak. Nanometer ke senti. Ke senti, Pak. Kalau ke meter kan nano 10 pangkat min 9 ya, Pak. Ya, Kalau ke senti berarti 10 pangkat min 7 ya berarti ya, Pak. iya betul. 10 pangkat min 7 dipangkatin 3. Gitu ya. Nah, jadinya berapa nih? Berarti D-nya sama dengan, ini kan bisa kita cancel dulu satuannya ya. Ini saya tambahin dulu satuannya di sini sentimeter pangkat 3 gitu ya. Ini kita bisa cancel satuannya mol ini sama mol ini habis. Tuh nih. Terus ini kadang atomnya nggak usah ditulis sih biasanya ya. Jadi per mol aja gitu kan ya, partikel per mol. Ini juga nggak usah ditulis. Atau boleh lah ini ditulis atom, tapi kan di sini angka 2 di sini atom juga sebetulnya. Jadi nanti atom ini sama atom ini di cancel. Jadi yang tersisa hanya gram sama sentimeter kubik ya. Berarti nanti kalau kita lanjutkan 2 kali 23 dibagi 8 dikali 0,19 pangkat 3 kali 10 pangkat min 21 gitu ya. Si Avogadro-nya saya turunin 6,02 kali 10 pangkat 23. Ininya satuannya gram per sentimeter kubik. Nah, ada yang bisa hitung ini? 2 kali 23, 46. Begini. Ini dulu kita cancel boleh. 10 min 21 sama 10 pangkat 23 jadi 10 pangkat 2. Ya. Atau 100. 10 pangkat 2 itu 100. Ini tinggal kalkulator. Ada yang bisa bantu?
1,39 Pak. 1,3 1,39. Tapi sebentar Pak. ini ya. Ya, sebagai pembanding aja ya. Fase jenis air itu 1 gitu ya. Natrium ini karena dia bentuknya padat, at least dia harus lebih gede daripada air gitu. Ya, masa jenisnya. Kecuali es ya. Kalau es itu kan memang anomali ya. Dia masa jenisnya lebih kecil daripada cairannya gitu. Nah, oke lah kita anggap 1,39. Coba kita cek di internet density sodium metal gitu ya. 0,97 gram per sentimeter kubik ya. Ternyata dia lebih ringan daripada air. Nah, ini kita dapatnya 1,39 ya. Bentar ya. Balas dulu nih. Soalnya ada meeting habis ini. Ya, nah ya. Nah, jadi tadi berdasarkan informasi dari eksperimen ya, densitas natrium secara eksperimen itu adalah 0,97. Sedangkan density natrium berdasarkan teori itu adalah 1,39 gram per sentimeter kubik. Ya. Kenapa ini bisa berbeda? Nah, pertama dalam hal ini adalah kita menggunakan radius atom. Ya. Radius atom itu memang ada 2 jenis. Ya. Jadi ada yang dihitung pendekatannya macam-macam gitu ya. Jadi bisa jadi radius eh, metal ya coba ya. Nah, ini radius. Nah, di sini. Nah, ini radius coba. Eh, natrium. Nah, ini nih, kan. Di sini kalian bisa lihat bahwa natrium itu radiusnya di sini 154 ya. Sedangkan tadi saya menggunakannya yang mana? Saya menggunakannya yang 190 ya. Ini dia pakai satuannya pikometer tadi yang ada di sini. 154, saya pakainya 190 which is radiusnya lebih besar gitu ya. Nah, kalau radiusnya lebih besar, hasilnya harusnya lebih kecil ya. Nah, berarti kalau kita pakai 154, hasilnya akan lebih besar. Nah, ini memang mungkin ini ya, ada beberapa kondisi ya. Jadi banyak kemungkinan, jadi gini, kemungkinannya kalau misalkan, mana sih tadi? Nah, jadi kalau misalkan teori sama eksperimentalnya itu berbeda, ada banyak kemungkinan ya. Kalau teori kan kita memperhitungkan bahwa setiap kisinya itu terisi oleh atom. Kenyataannya itu ada saja ya kisi-kisinya yang tidak terisi atom yang kita sebut sebagai defect atau cacat gitu ya. Nah, dengan adanya kekosongan itu akan berdampak pada semakin kecilnya densitas gitu ya. Jadi di sini kenapa ini nilainya lebih kecil ya? Eksperimennya ternyata menunjukkan D eksperimennya itu lebih kecil daripada D teori. Itu kan ya. Artinya apa? Di kenyataannya gitu kan ya. Bisa saja tadi ada cacat ya atau kekosongan
yang seharusnya diisi oleh atom, ternyata ini tidak. Akibatnya dengan adanya kekosongan, maka densitas akan berkurang. Begitu, ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini biasanya kita lakukan, ya. Salah satunya dalam analisis material tadi, ya. Apalagi kalau materialnya berhubungan dengan pemanfaatannya untuk sifat mekanik, ya, kekuatan material gitu, ya. Biasanya kalau kekuatan material gimana caranya supaya densitasnya tinggi gitu, ya. Nah, jadi tidak boleh terjadi adanya kekosongan, tidak boleh. Bahkan kalau perlu yang ini sisa-sisa yang kosong di sini, ya, kayak ini kan 74% terisi. Nah, sisanya 26%-nya itu kalau bisa dijejelin sama atom-atom lain yang ukurannya lebih kecil gitu, ya. Nah, itu salah satu cara untuk meningkatkan kekuatannya gitu, ya, dari material. Baik, ya, mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Tadinya saya bisa dilanjut sampai ini, ya, apa namanya, menghitung menentukan ini nih nilai A yang dari tadi kita bicarain. Nah, secara eksperimen itu dari mana sih cara mendapatkannya gitu, ya. Nah, nanti ada salah satu metode yang bisa digunakan, namanya adalah metode difraksi sinar X gitu, ya. Nah, itu bisa digunakan untuk menentukan nilai A-nya ini nih, ya. Nilai A-nya dari apa namanya kristal yang berbentuk kubus gitu, ya. Loh, kok bisa? Nah, nanti minggu depan lah, ya, kita akan coba diskusikan, ya. Atau kalau perlu nanti setelah minggu depan ada pertemuan tambahan lah sebelum adanya UTS gitu, ya. Baik, mungkin itu saja dulu karena saya ditunggu di Zoom sebelah gitu, ya. Jadi itu aja. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Pak, Cukup Pak, sebenarnya belum ada. Boleh? mohon maaf Pak, mau mengonfirmasi sebentar tentang A yang tadi. Oke. Na-nya itu jenis kristalnya BCC ya Pak? Iya, Apakah BCC. A-nya bukan 4R berakar pangkat 3? Oh, pinter. Iya, betul. Ya, harusnya 4R per akar 3. Betul sekali. Nah, ya. Ya udah, silakan nanti tinggal dikoreksi, ya. Ya, baik. Terima Aduh, kasih Pak. mantap, mantap, bagus, ya. Bagus banget, ya. Oke, ada lagi? Nanti silakan, ya, dikoreksi, ya. Ya, semoga setelah dikoreksi mendekati nilai eksperimennya, ya. Jadi yang tadi memang terlalu jauh, tapi ada untungnya juga. Jadi saya bisa menjelaskan ke arah cacat kristal gitu, ya. Jadi memang kenyataannya tidak ada kristal yang sempurna, ya. Pasti ada cacat. Jadi teori dan eksperimen akan selalu ada gap gitu, ya, perbedaan. Apakah itu lebih kecil atau lebih besar? Tapi mostly itu lebih kecil eksperimen dibandingkan dengan yang theoretical, ya, calculation D-nya selalu lebih kecil karena tadi faktanya ada beberapa kisi yang tidak terisi gitu. Oke, baik, mungkin itu saja. Saya cukupkan dulu, ya. Oke, halo. Oke, Ya Baik, cukup cukup, Pak. Pak. ya. Oke, baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kasih.